Ah, Sayang, lihat aku pakai apa. sayang. Kenapa kamu pakai baju Lu Zhao Zhao? Karena baru begini serunya. Feng Xiao, kamu benar-benar mesum. Ah, Lu Zhao Zhao, kamu di mana? Di mana? Tentu saja di ruang rapat. Membantu kalian siaran langsung. Ah, apa? Lu Zhao Zhao, kamu gila. Kerja nggak serius? Pengen kena denda, ya? Aneh ya, Pak Xiao. Yang nggak kerja kayaknya Anda, kan? Hahaha. Zhao Zhao, cepat matikan ini, ya. Aku cuma sesaat tergoda saja. Ada masalah apa? Kita bicara di rumah, ya. Ayo pergi. Pergi sana. Lu Zhao Zhao, aku sudah mengaku salah dan merendah. Jangan keterlaluan. Bajingan brengsek. Berani-beraninya. Kamu mau apa? Lu Zhao Zhao, ini kan proposal proyek Resort Group Chaoyan. Proyek bernilai ratusan juta. Kamu, Dulu kalau bukan aku yang bantu, perusahaanmu bisa berdiri. Proyek-proyek ini, kalau bukan aku yang nego, kamu bisa dapat. Kamu siapa? Berani selingkuh dariku? Ku beritahu kamu, urusan ini belum selesai. berdiri. Berdiri. Lu Zhao Zhao. Sekarang ambil proposal itu, dan rapikan kembali untukku. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa dapat kerja di ibu kota lagi. Xiaoming, kau mengancamku? Hahaha. Lu Zhao Zhao. Aku akui, kau memang punya kemampuan. Tapi jangan lupa, direktur perusahaan ini adalah aku, bukan kau. Kalian masih diam saja ngapain? Cepat bubar. Awas aku pecat kalian semua. Hah? Zhao Zhao, nah, gitu dong. Kedepannya, bekerjalah lebih baik untuk perusahaan. Ingat. Aku yang memecatmu. Lu Zhao Zhao, kau tunggu saja. Aku serius. Kalau kau bisa dapat kerja di ibu kota, aku ganti marga ikutmu. Saat kami melakukan background check, atasan lamamu bilang kau sering bolos tanpa alasan, kami tidak bisa menerimamu. Perusahaan kami juga tidak mau bermasalah dengan Haifeng Group, silakan kamu pulang saja, jangan ganggu aku lagi. Xiaoming si anjing ini, beneran menjelek-jelekan aku di background check. Ini kesempatan terakhir. Tapi, perusahaan top 50 global, apa mereka mau terima aku? Semangat! Jinyan, sekarang kau sudah jadi direktur Zhaoyan Group. Lin Yue adalah putri keluarga Lin. Kalian berdua sepadan. Lebih cepat bertunangan. Apa salahnya? Bu, sudah berapa kali aku bilang? Aku tidak akan menikah. Kau dan Lu Zhao Zhao sudah putus 3 tahun lalu. Dia menghapus semua kontakmu, dari dulu sudah tidak mau ketemu kau. Lagi pula, ayahmu tidak akan setuju dengan hubungan kalian. Bu, jangan lanjutkan. Tidak peduli ayah setuju atau tidak, orang yang aku suka tidak akan pernah berubah. Kamu. Lu Zhao Zhao, Benar-benar dia. Bu, ibu tidak usah khawatir. Sebentar lagi aku akan bantu ibu bawa menantu pulang. Menantu siapa? Jinyan. Semoga semuanya lancar. Manajer Lu yang terhormat. Tak kusangka dengan statusmu yang mulia, kau mau merendahkan diri untuk wawancara magang. Hempoho.
Bisa-bisanya ketemu kamu di sini. Aku harusnya lihat kalender dulu sebelum keluar. Bawaannya marah-marah terus. Hari ini aku sial. Cari kerja aja ketemu mantan pacar. Ah, bukan. Mantan pacar sebelumnya. Aduh, berarti dia juga sama kayak aku, putus setelah 3 tahun pacaran, Lu Zhao Zhao. Masa berlaku pacarmu cuma 3 tahun doang? Kadaluarsa langsung ganti? Mafau, satu putus karena keluar negeri, satu selingkuh waktu pacaran. Kalian berdua sama-sama brengsek. Sekarang aku kan lulusan luar negeri. Aku termasuk yang bagus, dong? HMPH, penyu. Lebih cocok lu disebut kura-kura raksasa. Kuliah ke luar negeri, habis ratusan juta, pulang-pulang tetap aja harus ikut wawancara magang. Malah kalah sama aku. Dasar. Dia anggap aku magang, ya? Kamu lulusan Harvard. Wah, kebetulan banget, kita alumni. Kamu pernah tangani proyek 300 juta? Kebetulan aku punya klien yang asetnya miliaran. Nanti kita sharing-sharing, ya. Boleh, boleh. Latar belakang pendidikan tinggi. Proyek bernilai ratusan juta. Apa aku bisa diterima, ya? Aku akan buat kamu nggak bisa cari kerja di kota ini lagi. Bajingan, tunggu aja. Pujinyan. Ayo kita kerja sama. Kerja sama apa? Jadi, ini ide yang kamu pikirkan hari ini untuk membuat kita berdua bisa lolos seleksi? Betul. Dunia kerja seperti medan perang, hanya karena yang lain terlalu bodoh. Ehem. Wawancara dimulai. Silakan masuk. Direktur Fu, bukannya Bapak ada rapat, kok sampai turun langsung wawancara? Direktur Fu. Pak Fu. Betul, benar. Memang Pak Fu. Kamu pura-puranya bagus juga ya. Langsung bisa bikin orang pertama ketakutan. Rapat pagi ini dibatalkan. Lalu, untuk wawancara hari ini, pengawas wawancaranya juga diganti jadi aku. Ya, Pak Fu. Jangan bocorkan identitasku di depannya. Cepat pergi. Si Dido. Dia. Orang yang penampilannya tidak rapi seperti dia, mana mungkin bisa diterima di perusahaan kita. Iya, betul. Ini dia semangatnya. Lulusan Harvard University, kualifikasi pendidikannya bagus. Tapi yang kami cari adalah yang punya pengalaman kerja. Silahkan pulang. Nyonya, apakah Anda bisa menerima aturan perusahaan kami, kerja 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu, tapi tanpa uang lembur? Ya, memang perusahaan penghisap darah. Terlalu gemuk. Jantungnya tidak sehat. Mudah meninggal mendadak kalau lembur. Terlalu kurus. Gula darah rendah. Mudah kambuh penyakitnya. Haha, beres. Selanjutnya, asalkan CV kita diserahkan ke pengawas wawancara yang asli, kita bisa langsung diterima kerja. Fujinyan, cepat berterima kasih pada nona ini. Lihat apa? Itu yang dilihat pengawas wawancara. Perkenalkan kembali. Akulah pengawas wawancara hari ini. Kak Fujinyan. Oh, jadi Anda adalah pewawancara dari grup Zhaoyan yang terkenal itu ya? Bos, aku salah. Maafin aku, ya. Lihatlah demi pertemanan kita sejak kecil ini. Lihatlah demi hubungan kita dulu. Lepasin aku, dong. Aduh, kali ini aku benar-benar sudah tidak punya cara lain. Kalau Zhaoyan juga menolakku, aku sungguh. Aku juga tidak bilang tidak akan merekrutmu. Kalau begitu maksud Anda. Jadilah asisten pribadiku. Aku. Kamu suruh aku kerja di bawahmu? Lu Zhao Zhao. Jangan-jangan kamu tidak puas dengan posisi yang disiapkan manajer Fu untukmu? Baik. Besok aku pasti datang tepat waktu. Baik. Sampai jumpa besok. Dah, adik. Fujinyan.
Hari ini masih ada satu hal terakhir. Mulai hari ini, semua orang di dalam grup yang melihatku harus memanggilku Manajer Fu, mengerti? Ini, kenapa? Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Untuk sementara waktu, akan merepotkanmu untuk mengambil alih jabatan Presiden Direktur. Siap. Sakit sekali ya jadi asistenku? Kenapa belum datang juga? Lu Zhao Zhao. Bilang, kamu sembunyikan arsip proposal proyek itu di mana? Beri padaku. Ini hasil jerih payahku. Jangan harap, aku tidak mungkin memberikannya padamu, tahu? Wanita, jangan paksa aku bertindak kasar. Ada di HP, ya? Beri. Kamu. Aduh, Hahaha, posisi ini bagus juga. Ayo, senyum. Lu Zhao Zhao, kamu. Tuan ini. Mengganggu ketertiban, melukai orang dengan sengaja, ditahan 10 hari, denda 500. Kamu siapa? Saya Manajer Fu dari grup Chaoyang. Ini asisten saya, Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao, pantas saja kamu mengundurkan diri dengan begitu tegas. Ternyata sudah lama menggoda pria lain. Manajer, asisten, buang jauh-jauh. Kurasa, posisi ini kamu dapatkan dengan tidur dengannya, ya? Aku tidur dengannya? Mending bunuh aku saja. Siapa yang tidak? Aku dengan perempuan ini. Tidak mungkin. Hamfo. Xiaoming, cepat pergi sana. Kok kamu tidak tahu malu sih? Kamu masih berani ngomong jorok gitu? Awas aku muntahin sarapan ke wajahmu. Aku boleh pergi, tapi berikan arsip proposal proyek itu. Dasar tidak tahu malu. Nggak mau pergi, ya? Satpam, cepat usir sampah ini. Biar tidak merusak citra grup. Lu Zhao Zhao. Dengar ya, tanpa proposal itu, proyek ini tetap akan jadi milikku. Kamu tunggu saja. Mau ambil proyek Simbat? Jangan mimpi. Proyek resor itu kan milik kita, ya? Berarti, memilih perusahaan mana itu kita yang tentukan, dong? Xiao Yanyan, bisakah kamu masukkan aku ke tim proyek itu? Aku benar-benar tidak mau hal yang bagus itu diambil oleh si brengsek itu. Cara ini tidak mempan padaku, kamu cuma asisten baru yang kecil. Kamu pikir kamu bisa masuk? Iya juga. Kamu cuman seorang manajer kecil. Mana mungkin punya wewenang seperti itu? Aku terlalu berharap padamu. Memaksakan yang sulit. Sebenarnya, bukan tidak ada cara. Cara apa? Fujinyan, kamu memang hebat. Tinggal serumah denganku. Dasar mesum. Ini hukumannya buat kamu. Kamu mau bunuh aku ya? Kamu cuma bisa lihat aja, dia ambil paksa proposal proyek itu. Tinggal serumah itu cuma tidur sekamar, bukan sekasur. Lagi pula, bubur ayam cincin yang kamu masak enak banget. Kemarin suruh aku jadi jongos. Hari ini mau tipu aku jadi babu. Mimpi kali. Sarapan sudah siap. Sudah jadi. Manajer Fu bisa langsung makan. Sudah jam 7:30. Kalau nggak berangkat sekarang, kamu bakal telat. Apa? Tunggu. Kamu nggak pergi? Manajer. Nggak ada absensi. Proyek resort itu sekarang gimana? Saat ini Direktur Fu sedang membuka tender, sementara rencananya kerja sama dengan grup Haifeng. Tapi kontraknya belum ditandatangani. Pas banget. Masukkan Lu Zhao Zhao ke tim proyek, sebagai pengambil keputusan akhir. Direktur Fu, Nona Lu baru masuk perusahaan. Ini nggak tepat, kan? Bilang aja ini perintahku. Zhao Zhao. Aku baik banget sama orang dalam. Proyek bernilai ratusan miliar, ditukar dengan sarapan buatanmu. Aku nggak tega-tega amat kan?
Asin banget. Lu Zhao Zhao. Kamu jahat lagi. Manajer Lee, Anda mencari saya. Izinkan saya perkenalkan. Ini dia, beliau adalah Presiden Direktur Haifeng Group kita, Xiao Ming. Beliau juga calon mitra untuk proyek resor kita. Direktur Xiao, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah karyawan perusahaan kita. Tidak perlu. Kami sudah kenal dekat. Lu Zhao Zhao, sudah kubilang, tanpamu proyek ini tetap akan jadi milikku. Lu Zhao Zhao, masih bengong apa? Cepat ambilkan minuman untuk Direktur Xiao, ambilkan secangkir air. Kamu tahu kesukaanku. Latte, jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin, ya. Cepat pergi. Jangan-jangan mau dipecat selama masa magang? Baik. Manajer Lee, dengar-dengar dari atas akan diturunkan seorang pengambil keputusan proyek, tidak akan ada masalah, kan? Anda tenang saja. Si pengambil keputusan ini hanya formalitas saja. Kalau begitu, baiklah. Wah, tidak terima. Ya, coba pikir. Kalau kau tetap di Haifeng, proyek ini mungkin masih ada bagianmu. Tidak akan sampai terpuruk jadi seorang magang yang menyajikan teh dan air di sini. Lebih baik aku jadi bawahan Fujinyan daripada jadi budakmu. Oh, ya. Kalau begitu, kau dan manajer Fumu itu tidur lagi dan mohon padanya untuk memberikan posisi pengambil keputusan proyek itu padamu. Direktur Xiao, Anda bercanda apa? Dia cuma magang kecil-kecilan, mana mungkin dia berhak mempengaruhi proyek kali ini. Halo, selamat siang. Halo, Nona Lu, selamat siang. Direkturku akhirnya memutuskan proyek resor itu akan Anda yang jadi pengambil keputusan akhir. Saya? Aku. Kalau begitu, apa sih wewenang pengambil keputusan proyek ini? Bisa nggak dia menentukan mau kerja sama dengan siapa? Pak Fu. Cuma proyek bernilai ratusan miliar saja. Dia mau apa? Mau apa dia? Biarin saja. Tentu saja bisa. Anda sudah jadi pengambil keputusan terakhir. Proyek ini, Anda yang berkuasa. Lanjut atau tidak, terserah Anda. Oke, paham. Lu Zhao Zhao, kamu dipanggil ke sini untuk melayaniku, bukan untuk menelepon pacar. Wah, emosian banget. Percaya nggak, cuman dengan satu kalimat, aku bisa batalin kerja sama kalian dengan Zhao Yan, lalu usir kamu dari perusahaan. Manajer Lee sudah kasih tahu aku pagi ini. Memang hari ini akan ada pengambil keputusan proyek yang diturunkan dari atas. Manajer Fu yang jadi backinganmu, Lu Zhao Zhao, pengaruhnya sebesar apapun, mana mungkin lebih besar dari pengambil keputusan proyek yang diturunkan ini? Bagaimana kalau ada kemungkinan, kalau aku ini pengambil keputusan yang diturunkan itu? Kamu. Siang-siang begini jangan mimpi dulu deh. Bodoh yang suka berhayal. Pantas saja. Harus jual diri buat masuk perusahaan ini. Mau apa? Ya, tentu saja memecat kamu. Kau. Cepat ambil barang-barangmu, pergi sana. Bukannya dulu kau sangat sombong, sekarang bahkan magang pun tidak bisa, bahkan bilang mau mempermalukanku. Pergilah mengemis di jalan. Kau. Kau apa kau? Kau berani. Ada apa? Lu Zhao Zhao, sugar daddy-mu datang. Cepat manjakan dia, minta dia menahanmu di sini. Xiao Ming, kau tahu proyekmu sekarang siapa yang bertanggung jawab? Bos, dari atas sudah turun tangan penanggung jawab proyek. Kalian berdua cuma orang kecil, masih berlagak di sini. Sudahlah. Lagi pula kita tidak bisa melawannya. Dipecat ya sudah dipecat. Manajer Fu, jangan berurusan dengan mereka. Ayo, aku traktir makan. Tiba-tiba baik sekali padaku. Lagi-lagi punya rencana apa? Kau masih tanya aku. Kalau bukan karena kau di belakang mati-matian membelaku, mana mungkin aku dapat posisi pengambil keputusan? Jinyan, terima kasih. Budi ini pasti akan kubalas. Paman. Bisa pinjamkan aku 3.000? Aku sekarang. Bibi. Aku mau pinjam sedikit. Jinyan,
Lu Zhao Zhao, ini. Ini 3.000 rupiah tabunganku. Uang hidup. Aku takut tidak bisa menabung. Simpan dulu untukku. Kalau setelah lulus aku tidak dapat kerja, kamu ambil lagi dan pelihara aku, ya? Aku tidak bisa pakai uangmu. Aku tutup telinga, tutup telinga. Dulu kau lebih banyak membantuku. Sekarang akhirnya aku ada kesempatan membantumu. Kau tunggu saja lihat. Di konferensi pers, aku pasti akan mempermalukan mereka habis-habisan. Manajer Lee, waktunya penandatanganan kontrak hampir habis. Kenapa pengambil keputusan proyek ini belum datang? Jangan buru-buru, Direktur Shao. Aku terus menekan mereka, tapi mereka tidak mau memberitahu. Kontak pengambil keputusan proyek itu. Maaf sudah lama menunggu. Lu Zhao Zhao. Bukankah dia sudah dipecat? Siapa yang mengizinkannya masuk? Lu Zhao Zhao, aku beritahu kamu. Aku bisa mengusirmu dari grup Haifeng. Bahkan bisa membuatmu tidak punya tempat di Beijing. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Pergi. Tapi tanpa aku, bagaimana konferensi pers ini bisa dimulai? Apa yang kamu omongkan? Xiaoming, akulah orang yang selama ini kamu tunggu, penanggung jawab proyek. Aku umumkan proyek dengan grup Chaoyan dihentikan. Xiaoming, kamu pulang saja dari mana asalnya? Lu Zhao Zhao, kamu gila. Akulah pengambil keputusan proyek. Rencana proyek yang diajukan grup Haifeng sama sekali berbeda dengan rencana proyek awal. Tidak hanya asal-asalan, tapi juga mustahil dilaksanakan. Itu karena kamu yang merusak dokumen proyek awal itu. Itu proyek yang kubuat, kerjasama yang kubicarakan. Bukan kamu, tanpa aku, kamu tidak akan bisa mendapatkan kerjasama ini. Dan aku ulangi sekali lagi, akulah penanggung jawab proyek. Tidak mungkin. Mustahil. Hah? Kamu cuma magang receh. Mana mungkin jadi pengambil keputusan? Kurasa pasti karena kamu tidak puas aku memecatmu dengan satu kalimat. Aku memecatmu dengan Lalu satu mencuri kartu kalimat. identitas kerja, untuk menggagalkan kerjasamaku dengan grup Chaoyan. Barang palsu. Berani-beraninya bersikap sok di grup Chaoyan. Lu Zhao Zhao, hari ini kamu tamat. Aku benar-benar penanggung jawab proyek. Selain sebuah kartu identitas kerja yang bisa dicuri siapa saja, siapa lagi yang bisa membuktikannya? CEO sendiri yang membuktikannya untuknya. Cukup? Direktur. Kamu direktur? Pak Fu, mereka itu yang mengganggu bawahan saya. Pak Fu. Saya? Pak Fu, kok wajahnya agak familiar ya? Betul. Anda itu orangnya. Pak Fu? Barusan, siapa yang buat onar? Mereka berdua. Haifeng Group menyuap manajer Zhaoyan Group. Tindakan tender ilegal mereka terbukti. Mulai hari ini, Zhaoyan Group membatalkan kontrak dengan mereka. Ya, betul. Pak Fu. Soal tender ilegal itu, saya bisa jelaskan. Haifeng Group tidak bersalah. Hal ini, pasti mereka berdua yang ngomong sembarangan. Sudah begini, masih berani menghina bawahan saya, Satpam? Satpam, Dengar penjelasan saya, Pak Fu. Lepaskan saya, Lu Zhao Zhao. Kau tunggu saja. Ini belum berakhir. Manajer Lee. Mau kemana? Manajer Lee mau kemana? Urusan hari ini belum kamu jelaskan dengan tuntas. Mau kabur kemana?
Apa yang harus kujelaskan? Xiaoming bisa bekerja sama denganmu. Menurutmu itu tidak masalah? Kamu. Lu Zhao Zhao. Bahkan jika hari ini kamu sangat beruntung, mendapat dukungan dari Pak Fu, lalu bisa apa? Aku ini manajer departemen, bisa apa kamu terhadapku? Kenapa? Perkataan Pak Fu pun tidak kau hiraukan. Aku. Cepat minta maaf. Oh haha. Wah, berlebihan sekali. Nona, aku tahu salah. Kamu, Anda maafkan aku ya, asalkan Anda tidak memecatku, apapun yang Anda suruh, akan kulakukan. Kumohon, maafkan aku. Ya? Dia ini setingkat denganmu. Pujian, bisakah ini? Kalau begitu, mengingat manajer Lee sangat ingin menebus kesalahannya, bagaimana kalau untuk asisten Kyungku ini adakan sebuah pesta perayaan? Sudahlah, memangnya aku anak buahmu. Haha, tenang saja. Serahkan urusan ini padaku, pasti ku selesaikan dengan baik. Ayo, semuanya. Mari kita angkat gelas bersama-sama. Untuk menyambut asisten Lu yang resmi bergabung di Chaoyan. Sekaligus juga untuk mengucapkan selamat, karena dia menjadi penanggung jawab proyek resort kita. Ayo. Wah, manajer Lee. Aduh, Anda tidak usah panggil saya manajer. Saya ini cuma bawahan Anda. Panggil saja saya. Xiao Li. Li, Du. Ayo. Selamat ya, Bu Asisten Lu. Benar-benar tidak menyangka langsung jadi penanggung jawab. Terima kasih. Asisten Lu sudah cantik, kemampuannya juga hebat. Aduh, saya jadi iri. Asisten saya tidak bisa minum alkohol, saya gantikan saja. Wah. Apa hubungan manajerku dengan asisten Lu? Sampai mau menenggak minumannya. Kenal sekali dengan kemampuan minum asisten Lu ya? Tentu saja. Kalau tidak, bukankah saya sia-sia jadi teman masa kecilnya? Pujian, kamu meremehkan siapa sih? Lu mau bunuh gue ya? Aku belum sampai butuh kamu yang gantikan aku minum. Ayo minum. Wah, oke. Minum. Cuma tahu minum doang. Kamu lupa waktu tahun kedua kuliah, ketua klub gimana ngegiring kamu minum? Waktu itu kalau bukan aku yang ngalangin, kamu udah mabuk mati di warung tenda. Hemph. Berani banget kamu ngomong gitu. Waktu itu kamu gantiin aku berapa gelas sih? 2 gelas, Bang. Terus kamu langsung nyelonong ke kolong meja, tidur pulas. Bukannya aku yang bawa kamu pulang? Kemampuan minum waktu tahun kedua ya tahun kedua. Sekarang aku udah jago minum, oke? Oke deh. Berani adu? Oh, jadi mereka teman kecil dari dulu ya? Asisten Lu bawa manajer Fu pulang. Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu mereka udah jadian? Masih mau lanjut nggak? Lanjut? Perlu bantuan nggak? Berani-beraninya kamu masuk toilet wanita. Aku laporkan kamu. Aku tunggu ya. Menurut kamu si pendatang baru, Lu Zhao Zhao gimana? Kamu juga naksir dia? Lucu ya, badan juga oke. Kamu juga naksir dia, cantik atau enggak itu urusan belakangan, sekarang dia kan penanggung jawab proyek resor. Kalau bisa deketin dia, kita enggak perlu susah-susah lagi. Iya juga ya. Aku juga dengar, dia pernah dikhianati mantannya. Dicolongin banyak uang, kayaknya, dia tipe cewek cantik tapi tidak pintar. Ayo kita buruan. Nanti kita mabokin dia terus bawa ke hotel. Nanti kita bisa hidup enak. Manajer Fu. Kalian berdua suka minum, ya? Kasih mereka minuman dengan kadar alkohol tertinggi di sini. Minum sampai mampus. Maaf, manajer Fu. Aku salah, manajer Fu. Maaf, manajer Fu. Aku salah. Jangan. Zhao Zhao? Zhao Zhao. Kamu. Fujian.
Fujinyan. Hehe. Kamu benar-benar pulang. Aku kira kamu tidak akan pernah kembali lagi. Kamu di sini. Masa aku tidak pulang? Aku sangat merindukanmu. Bahkan lebih dari yang kubayangkan. Zhao Zhao. Aku juga sangat merindukanmu. Haha. Lu Zhao Zhao. Air. Aku mau air. Nih? Benar-benar pemabuk? Malam ini Li Cheng Hong yang bayar. Masa enggak dimanfaatin? Terus kenapa kamu tidak langsung memecat Li Cheng Hong? Ngapain aku harus memecatnya? Cuma bikin musuh sendiri. Dulu kamu tidak seperti ini. Apa bedanya? Harus balas dendam. Jelas antara cinta dan benci. Dulu sih, kamu sangat serius dengan hal-hal seperti ini. Serius buat apa? Aku juga cukup serius padamu. Tapi akhirnya kamu tetap pergi. Zhao Zhao. Kalau aku bisa memberimu penjelasan, bisakah kita mulai dari awal lagi? Apa? Dulu, lepaskan. Pergi. Lepaskan. Fu Chengrang. Sejak aku lahir, kau tak pernah peduli padaku. Sekarang, atas dasar apa kau muncul dan menentukan hidupku? Karena aku adalah ayah kandungmu, dan kau adalah satu-satunya putra keluarga Fu. Kembalikan. Lu Zhao Zhao. Itukah pacarmu itu? Kau sekarang akan segera menjadi penerus keluarga Fu. Wanita rendahan seperti ini tidak pantas menjadi menantuku. Dengan siapa aku bersama, bukan urusanmu. Baik, kau sudah besar ya? Kalau kau berani bicara lagi, aku akan gunakan koneksiku untuk mengeluarkannya dari sekolah. Aku akan ikut kau. Jangan ganggu dia. Biar aku bicara dengannya sekali lagi. Bawa dia ke pesawat. Biarkan aku bicara, Fu Chengrang. Jangan banyak-banyak menjelaskan. Kamu memang bajingan. Dulu kamu membuangku. Kamu bahkan tidak memberitahuku. X. Pergi. Aduh. Lu Zhao Zhao, Jangan sentuh aku. tutup yang baik. Menyebalkan. Jangan sentuh aku. Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao. X. Dari dulu aku memang tak bisa berbuat apa-apa padamu. Aduh. Iya. Aduh. Kamu. Kenapa kamu ada di kamarku? Nona. Ini kamar gue. Kemarin malam kamu mabuk,
Ngotot mau tidur di kasur gue. OHMPH. Bahkan mau menggoda gue. Nih, lihat. Masa sih? Apa aku sehaus itu? Kalau gitu, maaf ya, kali ini salah aku. Kamu mau apa? Bilang aja. Ya antarkan aku ke kantor naik sepeda. Hah? Naik sepeda? Bisa nggak kamu jangan bergerak-gerak? Aku nggak bergerak-gerak. Kalau sepedanya jatuh, tanggung jawab kamu. Ini kan karena sepedamu terlalu kecil. Kalau gitu, pegang erat-erat ya. Kamu mau ngapain? Hampaha. Ayo kita terbang. Oh. Aduh. Wahahaha. Hahaha, lihat kamu takutnya. Nyarimu tertinggal di luar negeri ya? Ada-ada saja cara nyetirmu. Hemhel. Sudah bertahun-tahun, kamu masih sama aja. Kerja ya, kerjain yang bener. Sana, kerja. Ibu. Ibu kok datang ke sini? Kalau ibu nggak datang, kamu mau jadi perawan tua seumur hidup? Ibu, ini kantor. Kita pulang dulu, ngobrol di rumah. Aduh, aku mau ngomong di sini. Kamu ini, udah mau 30 tahun umurnya. Kalau nggak segera nikah, nggak ada yang mau lagi. Ibu. Zhao Zhao. Tadi pagi di rumah, kamu naruh flash disk di dalam jaketku, lain kali lebih hati-hati. Aduh, ini bukan Jinyan, Tante Yao. Lama tidak bertemu. barusan kamu bilang di rumah. Maksudnya, kalian berdua sekarang tinggal bareng? Enggak, ibu, kamu. Dengerin penjelasanku dulu. Aku. Mau jelasin apa lagi? Kalian pasti balikan. Iya kan? Selama ini, ibu tetap paling suka Jinyan. Anak ini, Jinyan. Zhao Zhao. Kalian berdua rencananya kapan mau nikah? Ayo kasih ibu cucu. Hei, Xiaoyan, Zhao Zhao. Kalian berdua kapan rencananya menikah? Biarkan mama punya cucu dong. Mama, kamu gila ya? Aku nggak pacaran sama dia. Bohong? Bukannya kalian sudah tinggal serumah? Aku. Kalau gitu, kami? Itu demi kerja. Terus tinggal serumah? Itu juga diatur perusahaan. Beneran? Tante. Sekarang aku sama Zhao Zhao memang belum ada apa-apa, tapi nanti belum tentu. Ya sudah tahu kamu nggak bisa diandalkan. Tapi nggak apa-apa. Aku sudah pasang iklan untukmu di situs kencan. Malam ini juga mulai kencan buta. Berpendidikan dan sopan. Gadis dari keluarga terhormat. Lahir tahun 80-an. Apa yang dia rencanakan? Hai. Bapak Wang, ya? Hai. Anda Tuan Wang? Kamu Nona Lu? Betul, saya. Saya tahu. Kamu tujuannya untuk menikah. Tapi, dia nggak mau terlalu cepat. Masuk ke kuburan pernikahan. Cuma mau main-main aja. Kamu ngapain sih? Kok kamu nggak punya sifat-sifat wanita yang baik? Lihat dirimu sendiri. Pakaiannya terbuka. Tingkah lakunya sembrono. Aku nggak akan menikah dengan wanita sepertimu. Pikiran feodal. Pria seperti ini. Nggak usah diambil. Panas banget. Lanjut ke yang berikutnya. Keperawanan. Kamu nggak keberatan menafkahi aku dan anakku, kan? Bukannya kamu belum menikah? Kok sudah punya anak? Jangan pergi dong. Nggak nyangka kamu ganteng banget. Kalau gitu, kita nikah hari ini yuk. Aduh, hantu. Ayo nikah. Nggak punya selera.
Hebat, hebat. Nona Lu adalah tipe wanita yang kusuka. Kalau kamu merasa langsung menikah terlalu terburu-buru, kita juga bisa pacaran dulu. Tuan Chen, menurutku mas kawin 200.000 kurang sih. Nggak heran restoran ini bau miskin. Ternyata kamu, Lu Zhao Zhao. Oh, ternyata kamu, Lu Zhao Zhao. Sial, harusnya lihat kalender dulu sebelum keluar. Kenapa? Dilempar oleh pacar gelap manajermu itu. Lalu kesini cari suami kaya? Kamu memang tebal muka ya. Setiap hari keluar bawa selingkuhan. Nggak takut dicibir orang? Kamu. Nah, ketahuan kan? Tuan, kamu belum tahu kan? Dulu wanita ini moralnya buruk, selingkuh ke sana kemari. Makanya dia dibuang sama Kak Ming. Kamu jangan sampai tertipu ya. Kalian berdua malah balik tuduh. Video konferensi persnya masih aku simpan. Mau ditonton? Putar. Putar saja. Itu juga hasil editanmu. Benarkah? 100% benar. Dan lagi. Sekarang dia di grup Chaoyan, jadi asisten. Itu juga hasil dia menjual diri. Kemungkinan besar, melihat si bodoh itu sudah nggak punya uang lagi. Pengin cari orang kaya sepertimu untuk dinikahi. Bro, sadarlah sedikit. Aku pikir dari awal. Minta mahar segitu banyak. Tunggu dulu. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku benar-benar enggak. Berani-beraninya menipu uangku. Pergi. Berkencan dan akan menikahinya. Kamu nggak pantas. Wanita seperti ini kamu mau juga? Betul. Justru itu yang aku suka darinya. Sombong dan materialistis. Wanita matre. Ada masalah? Dasar orang sinting berdua. Bukan. Aku ini kan sudah matre, cari yang kaya-kaya, kamu cuma ambil bunga jelek ini dari meja makan. Murah banget sih. Gak suka? Kasih ke aku? Gak kasih. Lu Zhao Zhao, aku gak ngerti, deh. Aku ini bos miliaran, kamu tolak. Malah ngejar-ngejar manajer cupu apa. Aku tanya, worth it gak sih? Otakmu bermasalah, atau ingatanmu menurun? Kamu yang selingkuh duluan. Terus, Fujinyan mana ada yang kurang dari kamu? Tingginya 188 cm, setengah kepala lebih tinggi dari kamu. Perutnya six-pack, 6 kali lipat dari kamu. Tampan dan dermawan. Pakai kelingking aja mikir, pasti tahu milih siapa buat suami. Ganteng buat apa? Paling-paling cuma jadi gigolo. Dia punya rumah, punya mobil, punya tabungan ratusan juta. Jujur ku beritahu, tabungan seumur hidupnya gak cukup buat beli satu mobilku. Kamu bilang aku miskin? Hari ini, total belanja semua orang di sini berapa? Oh, itu. Lebih dari 800.000, ya. Anda mau? Semua orang, aku yang traktir. Jangan, berapa? Lebih dari 800.000. Kamu mau bayar? Kamu mau nyekap diri ke perusahaan? Receh aja. Masih mau gaya-gayaan jadi bos kayak di sinetron. Semua orang kamu yang traktir. Isi kartunya ada 1.000 aja udah hebat. Pembayaran berhasil. Apa? Ini? Gak mungkin. Pak Fu benar-benar sangat royal. Ternyata sama seperti yang diceritakan. Pak Fu. Kamu punya rumah dan mobil, tabungan jutaan, buat apa? Pernahkah kamu membelikan Zhao Zhao setangkai bunga? Pernahkah kamu mengajaknya kencan? Tabungan jutaanmu itu, pernahkah kamu gunakan sedikit pun untuknya? Orang itu mantan pacarnya, ya? Pantas saja dicampakan, pelit banget sih. Ya, masih berani berisik di sini. Kalau aku jadi cewek itu, aku juga akan memilih dia. Ming. Alasan dia tidak mengajaknya makan di restoran mewah seperti ini. Bukannya sudah jelas? Dia, Lu Zhao Zhao, penampilannya kampungan, sama sekali tidak pantas datang ke sini. Menurutku, restoran ini karena ada kalian berdua, jadi terlihat murahan. Jangan cuma bisa ngomong doang. Kakak Ming kami ini member VIP. Gajianmu sebulan, mungkin cuma cukup pesan sepiring. Pai huang gua, acar mentimun. Wah, pendapat kalian berdua salah. Pertama, restoran kami tidak mungkin menetapkan harga seterlalu itu. Kedua, kalian berdua sudah masuk daftar hitam toko ini. Silakan segera pergi. Lihat baik-baik dengan matamu, aku ini member VIP restoranmu. Kalau kamu usir kami, percaya tidak, aku akan buat bosmu pecat kamu sekarang juga.
Toko ini bagian dari grup Zaoyan. Beberapa waktu lalu, direktur utama kami secara pribadi memerintahkan untuk tidak melayani siapapun dari grup Haifeng. Jadi, silakan pergi. Satpam, bawa mereka pergi. Lepaskan, aku bisa pergi sendiri. Lepas. Dah, Lu Zhao. Kamu tunggu saja. Lepaskan aku. Fu Jinyan. Barusan dia memanggilmu Pak Fu. Ini. Aku. Apa? Zhao. Ada satu hal yang aku sembunyikan darimu. Selalu ingin menjelaskannya padamu. Nggak usah jelasin. Aku udah tahu dari dulu. Kalau gitu, kamu. Kasih sini. Kasih apa? Catatan transaksi kartu kredit. Barusan bayarnya pakai kartu kredit kan? Kasih. Biar aku lihat utangnya berapa. Aku bantu kamu bayar. Nggak usah. Uang yang aku habisin sendiri, aku sendiri yang ngatur. Punya apa? Waktu kuliah dulu, udah habisin uang saku setengah bulan buat beliin aku hadiah. Sekarang mainnya lebih gila lagi. Biar aku lihat. Kartu kreditnya, mana? Kartunya mana? Hah? Kalau kamu memang mau bantu aku, kembalilah sama aku. Hah? Apa otakmu rusak? Biar aku obatin. Ini semua strategi. Ibumu kan nyuruh kamu nikah, ibuku juga nyuruh aku, jadi kita harus bersatu. Itu ide yang lumayan bagus, ya? Lagi pula kita udah kenal dekat. Jangan-jangan kamu mau cari kesempatan? Kalau gitu. Gini. Boleh nggak? Tenang aja. Gue gak bakal kelaparan sampai gak pilih-pilih makanan. Fu Jinyan. Aduh, kan dari dulu ibu udah bilang Xiao Yan cocok buat kamu, kan? Dasar anak bandel. Masih aja sok-sokan malu. Tante, Ibu. Nah, sekarang ibu nggak akan ngeburu-buruin gue nikah lagi, kan? Gak usah. Ya jelas gak usah. Tapi, Zhao. 3 tahun ini kamu sama Xiaoming itu sia-sia keluar uang ratusan ribu, loh. Terus uangnya gimana dong? Ibu, yang itu. Aku yang urus, aku tutup telepon dulu ya. ratusan ribu. Lu Zhao. Uang kamu sendiri aja berapa sih? Kok bisa-bisanya ngasih Xiaoming dihabisin segitu banyak? Waktu itu, perusahaannya baru mulai, lagi butuh uang. Lagi pula, waktu dulu. Kan kamu juga miskin. Aku cuma mahasiswa cupu, gak bisa bantu kamu apa-apa. Sekarang udah beda. Aku udah kerja. Aku nggak mau lagi orang di sekitarku hidup susah. Kalau miskin terus pergi lagi, gimana? Gak boleh. Sekarang gue udah balik, uangnya juga harus balik, dan harus lengkap, gak boleh kurang sepeser pun, gue sekarang cari orang buat urusin. Jangan-jangan kamu mau nyuruh orang mukulin dia? Mikirin apaan sih? Kita kan warga negara yang taat hukum. Tentu aja harus bikin dia balikin dengan sukarela. Sekarang kamu ada barang yang pengen dibuang nggak? Ming, coba dengar. Kali ini Pak Fu datang sendiri untuk mengantarkan undangan lelang. Apa ini tanda dia mau berbaikan? Lu Zhao itu cuma orang miskin, mana bisa dibandingkan dengan jutawan kayak aku. Aku kasih tahu, kali ini adalah kesempatan terakhir dari grup Chaoyan untuk kita. Kok kalian ada di mana-mana sih? Datang ke acara kayak gini habis banyak uang, ya? Wah, iya dong, habis puluhan ribu. Pak Xiao. Kalung kerajaan malam ini, saya tidak akan sungkan. Dengan kemampuan finansialmu yang terbatas, lebih baik pilih yang lain saja. Kalung kerajaan, Ming. Kalung ini jangan sampai mereka yang menang. Belikan satu buat aku dong. Boleh ya? Nanti dulu. Cari Pak Fu dulu. Pak Fu, masalah yang dulu, saya yang salah. Saya minta maaf. Hari ini Bapak suka apa? Silahkan bilang. Semua akan saya belikan untuk Bapak. Yang lain sih biasa saja. Kalung yang ini. Memang cantik.
Pak Fu punya selera yang bagus. Kalung yang pernah dipakai putri kerajaan abad lalu. Konon bertatahkan, berlian ungu terbesar di dunia. Tentu saja langka. Kalau begitu, karena Pak Fu suka, saya akan membelinya untuk Bapak. Ini sebagai tanda ketulusan saya. Hari ini kita semua berkumpul di sini, pasti semua datang untuk kalung ini. Mari kita langsung saja. Silakan lihat barangnya. Ini kan cuma barang rongsokan Yiwu. Perhiasan kerajaan apanya? Ini kan cuma barang murahan dari Yiwu. Perhiasan kerajaan apanya? Tampaknya teman wanita Bos Xiao ini tidak mengerti perhiasan, dan juga tidak tahu kapan harus diam. Karena Bos Fu sudah bilang ini adalah perhiasan kerajaan, maka pasti memang begitu. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Kalung ini juga didapatkan oleh lembaga kami secara tidak sengaja, jadi harga lelang awalnya 50.000. Silakan mulai menawar. Harga awalnya cuma 50.000, sepertinya kali ini tidak perlu keluar banyak uang untuk mengalahkan Bos Fu. 100.000. 110.000. Lu Zhao Zhao, kamu memang sengaja melawan kami, ya? Nona Feng, apa maksudmu? Lelang ini kan prinsipnya keadilan, yang harga tertinggi yang menang. Kalau kamu tidak terima, ya naikkan saja harganya. Kamu. 150.000. 400.000. 400.000 untuk sebuah perhiasan kerajaan sebenarnya sudah sangat murah. Maaf ya, Bos Fu. pacar saya sangat suka kalung ini. Jadi hari ini, saya terpaksa merebutnya. Hah? Jangan-jangan kekuatan finansial grup Haifeng masih kalah dengan seorang manajer di bawah saya. 1 juta. Lu Zhao Zhao, waktu kamu putus denganku, kamu tidak punya banyak uang, kamu cuma seorang manajer kecil. Aku tidak percaya kamu bisa langsung keluarkan 1 juta. 1 juta sekali, 1 juta 2 kali. Kalau tidak ada lagi, selamat kepada Bapak Xiaoming dengan harga 1 juta berhasil memenangkan lelang untuk kalung Huangshi ini. Kamu ngapain? Ini hadiah seharga 1 juta untuk Bos Fu. Kalau pecah, kamu sanggup ganti? Kenapa tidak sanggup? Kakek Huang beliin cucunya banyak banget. Kalau kamu suka, semuanya buat kamu. Wah, tidak sanggup ganti rugi ya? Kakek Huang beliin cucu perempuannya banyak banget loh. Kalau kamu suka, semuanya buat kamu. Sudah. Cepat bubar. Rapikan barang-barang. Kita buru-buru ke lokasi syuting berikutnya. Ada apa ini? Kalian jangan pergi dong. Bos, jangan lupa bayar sisanya ya. Baik, malam ini juga masuk. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Terima kasih kerja kerasnya. Terima kasih kerja kerasnya. Bocah, kau mempermainkanku? Siapa yang mau kamu? Dulu kamu tipu aku puluhan juta rupiah, bilangnya buat selamatin perusahaan, sampai semua hartaku habis karena kalah. Kenapa enggak bilang itu main-main? Lu Zhao Zhao. Pakai barang rongsokan ini untuk menipu uang? Ini penipuan? Kamu mau aku laporkan ke polisi? Siapa bilang ini penipuan? Lelang hari ini sah secara hukum. Dan dari awal sudah kukatakan, kalung ini adalah kalung Huang. Kalian yang ngotot mengira kalung kekaisaran, Aku bisa apa? Ya, orang bodoh memang susah diajak mikir. Jangan terlalu berani. Atasan kalian, Pak Fu masih duduk di sini. Kalian tidak menghormati atasan sendiri? asisten Lu, Kamu ke bank dulu untuk transfer. Uang yang susah payah dikejar balik ini, baru tenang kalau disimpan di kantong sendiri, kan? Terima kasih atas bantuan murah hati Pak Fu. Kalau begitu saya permisi dulu, kedepannya pasti akan bekerja keras untuk Anda. cepat pergi. Di sini aku yang urus. Jangan pergi. Tuan Xiao, yang berdiri di depan kalian sekarang, barulah direktur utama yang sebenarnya dari grup Zhaoyan, Pak Fu. Orang yang ada di depan kalian ini barulah yang asli direktur grup Chaoyan Pak Fu. Bukannya kamu cuma pegawai kecil? Kapan jadi Pak Fu? Nah, Zhao suka,
jadi aku temani dia. Walaupun kamu adalah direktur grup Chaoyan, tapi kamu tidak bisa pakai produk Yiwu untuk menipu, kan? Berlian di sini asli. Aku cuma takut Zhao Zhao khawatir, jadi taruhnya di dalam casing produk Yiwu. Aku berbeda dengan orang sepertimu. Aku tidak sudi menipu. Milikmu ya milikmu. Oh iya. Kalau kalung ini asli, harganya pasti lebih dari 1 juta. Bukannya kamu rugi? Terus kenapa? Sudah kubilang? Aku cuma ingin Zhao Zhao senang. Jangan senang dulu. 2 tahun terakhir di Haifeng, korupsi dan suap, penggelapan uang perusahaan, kalian sudah banyak melakukannya, kan? Kamu, bagaimana bisa tahu? Aku ingatkan. Sekarang para wartawan sudah sedang menyusun beritanya. Semoga beruntung. Zhao Zhao, lihat berita belum? Ada apa? Grup Haifeng hampir bangkrut. Itu wajar saja. Sejak direktur kita bilang tidak akan kerjasama lagi dengan Haifeng, banyak perusahaan membatalkan kerjasama dengan mereka. Terus ketahuan juga mereka mengurangi bahan baku, direktur menggelapkan uang, delel. Sekarang semua orang membencinya. Akibat perbuatan sendiri. Zhao Zhao, aku mohon, maafkan aku, ya? Aku benar-benar sadar salah. Zhao Zhao, Lepaskan aku. Kamu mau apa? Zhao Zhao. Zhao Zhao, Lepaskan aku. Kamu mau apa? Zhao Zhao. Dulu aku yang salah. Aku bukan manusia, aku yang salah. Bisakah kamu mohon kepada Pak Fu? Jangan sampai grup Haifeng dihancurkan habis-habisan. Grup Haifeng bisa sampai seperti ini sekarang, bukankah itu semua ulah kalian? Zhao Zhao, katakan, berapa uang pesangon yang kamu mau? Aku akan setujui semuanya. Berapapun yang kamu mau, aku akan berikan. Oke, aku mohon padamu. Aku mohon, maafkan aku mohon padamu. Pak Fu. Bersihkan sampah ini. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Pak Fu. Grup Haifeng adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Jangan biarkan orang menghancurkannya. Grup Haifeng, ya. Wah, lumayan. Ada aura bos besar juga. Cuma urusan sampah, gampang kok. Kamu bilang, bagaimana mungkin grup Haifeng bisa bangkrut dalam semalam? Mungkin karena menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Kok kedengarannya seperti ini ulah kamu ya? Memang aku yang melakukannya. Kamu yang paling hebat. Kamu kan direktur grup Chaoyan. Bos besar yang bisa ngelimit kartu kredit 800.000. Kamu? Tolong tenang, semuanya. Saya perkenalkan seorang rekan kerja baru, Nona Lin Yue. Di perusahaan kita ini, supervisor yang baru ditunjuk, mari kita beri tepuk tangan sambutan. Karena baru datang, belum terlalu familiar. Mohon bimbingannya. Wah, cantik sekali. Gayanya juga bagus. Masa sih? Lihat dulu siapa dia. Nona Lin. Di luar negeri, dia aktris teater terkenal. Pantasan gayanya begitu bagus. Kenapa dia datang ke sini? Kenapa Nona besar datang ke sini jadi supervisor? Aku juga dengar, waktu di luar negeri, dia pernah ngejar-ngejar Pak Fu. Kali ini dia datang langsung jadi bos. Jangan-jangan cuma untuk Pak Fu? Fujinyan ternyata suka gadis seperti ini selama bertahun-tahun. Ternyata cuma barang kelas ini. Kamu pasti Lu Zhao Zhao kan? Waktu aku di luar negeri sudah dengar tentang kamu. Bisa tolong antar aku lihat-lihat perusahaan? Aku saja. Kok kamu datang? Jinyan, kamu lupa ya? Paman Fu sudah lama sekali menjodohkan kita dulu. Aku pulang kali ini ya untuk menikah denganmu. Kalian berdua saling kenal? Waktu aku kerja di luar negeri. Pernah ketemu. Nona Lu, sekarang bisa antar aku lihat-lihat perusahaan? Tentu saja bisa. Silakan. Ini ruang rapat kami. Ini kantor direktur utama. Silakan lihat sendiri. Sebenarnya sebelum pulang, aku sudah dengar tentangmu. Kasus korupsi grup Haifeng yang kamu ungkap, itu kan ulahmu? Mana mungkin. Lagi pula, kalau bukan karena manajer Fu, aku juga tidak akan berhasil. Cewek ini sok bangga apa sih? Hubunganmu dengan manajer Fu begitu dekat, jangan-jangan kalian pacaran?
Urusan pura-pura jadi pacar lebih baik jangan dibicarakan di kantor. Enggak juga sih. Kami cuman teman sejak kecil. Hubungannya agak dekat aja. Iri deh sama kamu. Tidak seperti aku, sampai sekarang masih dingin sama pacarku. Sekarang aku harus pulang ke sini cari dia. Jangan-jangan kamu sama si Fu. Fu apa sih Fu? Asisten Lu, kembali kerja. Nona Lin bisa sendiri. Tunggu dulu. Masih banyak bagian perusahaan yang belum aku kenal. Kalau Nona Lu tidak temani aku, apa manajer Fu yang mau temani? Kalian lagi ngapain? Lin Yue, kamu gila ya? Ada apa? Waktu kita di luar negeri, bukannya sering saling sapa kayak gitu? Apa, dulu sapa-sapa kayak gitu? Aku aja menghindarimu, masa mau menyapamu? Bukannya cuma bilang ketemu beberapa kali aja, kok sapa-sapa harus cium pipi? Aku, Ini dia yang aku ceritakan, pacarku. Memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu sama aku lagi dingin, setelah pulang ke sini lalu pacaran sama Zhao Zhao? Tapi kita berdua belum bilang putus, loh. Kalau gini, namanya selingkuh, kan? kamu, Ternyata manajer Fu waktu di luar negeri mainnya heboh juga ya. Zhao Zhao, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Kalau udah punya pacar, ngapain masih mau aku jadi pacar kontrak? Zhao Zhao, Jingyan, lepasin. Kayaknya cewek itu belum tahu identitas aslimu, ya? Mau aku bantu kasih tahu? Jingyan, kamu datang ya? kamu mau apa? Kamu kan sebentar lagi nikah sama Yue Yue. Pasti aku harus datang dong. Aku sudah bilang. Aku sama Lin Yue nggak mungkin. Singkirkan. Kamu tiap hari bersikap seperti ini ke Yue Yue? Ayah Jingyan datang. Katanya mau ajak kamu makan bareng. Jingyan, aku sengaja pulang dari luar negeri kali ini. Cuma buat nikah sama kamu. Masa kamu nggak lihat betapa aku suka sama kamu? Kita berdua kan sepadan. Iya betul. Keluarga Lin itu keluarga kaya raya. Lin Yue juga aktris top. Mana ada yang nggak lebih baik dari cewek biasa-biasa saja itu. Aku nggak peduli, kamu kasih obat apa sama ayahku, tapi sekarang aku kasih tahu, aku nggak ada perasaan sama kamu, sekarang juga, pergi dari sini. Tapi kita kan ada janji nikah duluan. Pamanku sudah janji sama aku, saat aku umur 25 tahun, kamu akan menikahiku. Masa kamu lupa semua? Sekarang kamu ini kan mainin perasaan aku? Kamu jadi aktris, otaknya jadi rusak ya? Kalau kamu nggak bisa bedain skenario sama kenyataan, pergi ke rumah sakit jiwa beli obat, biayanya aku yang tanggung. Fu Jinyan, aku tahu kamu suka sama Lu Zhao Zhao itu. Tapi jangan lupa, dia cuma cewek miskin, nggak punya uang dan pengaruh. Kamu ini direktur grup Fu. Masa kamu mau nikahin cewek kayak gitu? Kamu nggak kenal Zhao Zhao. Aku nggak perlu kenal. Tapi jangan lupa, 3 tahun lalu, gimana kamu bisa ikut aku ke luar negeri? Sekarang meski aku nggak urus grup ini lagi, bukan berarti aku nggak bisa apa-apain cewek ini. Jingyan, pulang kali ini, aku nggak mau sakiti siapa-siapa. Tapi beberapa hal, lebih baik kita jelaskan. Nyawa Lu Zhao Zhao sekarang ada di tanganmu. Aku tanya terakhir kali. Kamu masih suka sama dia? Aku nggak suka sama dia. Aku nggak suka sama dia. Bagus, Fu Jinyan. Nanti kamu cuma bisa makan angin aja. Nah, gitu dong. Aku mencintainya. Dan seumur hidup ini, hanya dia yang akan kunikahi. Kamu, anak durhaka. Terus lagi, meskipun kondisi materi Lin Yue sama dengannya, aku tetap akan memilih Zhao Zhao. Kamu benar-benar keras kepala. Tidak apa-apa, Paman. Menurutku, Jingyan cuma sementara terbutakan oleh Lu Zhao Zhao. Aku yakin, asal diberi sedikit waktu, aku pasti bisa membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Jingyan. Ini nomor teleponku di dalam negeri. Jangan lupa tambahin kontak ya. Paman Fu, ayo kita pergi. Pikirkan baik-baik lagi. Zhao Zhao.
Zhao Zhao, kamu di rumah? Masuk rumah nggak nyalain lampu, terus ngececerin air di mana-mana. Malam ini kamu yang pel. Lu Zhao Zhao, kamu ngapain? Aduh, malam ini kamu nggak berniat biarin aku makan, ya? Makan apa makan? Kamu kan baru aja makan sama si putri kaya? Jangan-jangan kamu lihat aku lagi makan sama Lin Yue di restoran? Tenang dulu, dengar penjelasanku dong. Nggak usah jelasin. Aku cuma asisten pribadi manajer lu aja. Aku nggak bisa urusin banyak hal, cepat sana jadi menantu lelaki buat si putri kaya itu. Minggir, biar aku kerja. Aku dan Lin Yue nggak ada apa-apa. Waktu dia ngecup kamu, kan kamu senang banget. Bukan gitu. Iya ya, kok kamu jadi pengecut gini? Atau jangan-jangan kamu dipegang buat apa sama Nona Lin? Fu Jinyan bilang, dia pegang buat apa sih? Coba cerita. Oke, aku cerita. Tapi jangan ketawa ya. Jangan-jangan waktu kamu di luar negeri, kamu telanjang di depan umum dan ketahuan dia. Apa yang kau omongin? Terus apaan dong? Sebenarnya, Lin Yue itu selalu pengen ngegituin aku, jadi pacar bayarannya. Apa? Jelaskan dong soal membiayai itu. Sebenarnya, waktu di luar negeri, dia sudah bilang mau membiayaiku. Aku kasih tahu ya. Uangnya banyak banget. Dia maksa banget mau kasih ke aku, tapi aku ini orangnya gimana? Masa ia mau terima? Langsung kutolak. Tapi meski begitu, dia tetap ngejar-ngejar aku. Pengen banget dapetin aku tiap hari cari cara buat ngindarin dia. Tapi meski begitu, dia tetap kayak orang gila pengen kasih uang ke aku. Ah, dibiayai? Kapitalis yang jahat? Dibiayai? Coba lagi kamu buang-buang kertas. Jadinya ya begitu. Aku nggak nyangka udah balik ke dalam negeri, dia masih ngejar-ngejar aku. Jadi, kamu bilang uang yang dia kasih ke kamu itu RMB ya? Bukan. Dolar AS? Terus kenapa kamu nggak terima? Kenapa nggak terima? Itu kan uang hibah sukarela. Kamu ambil setengahnya aja, kita langsung kaya. Lu Zhao Zhao. Dasar mata duitan. Terus nama baikku, kamu nggak tanya-tanya sama sekali? Nama baikmu udah lama jadi milikku. Mau nama baik buat apa lagi? Tunggu dulu. Kalau dia terus-terusan nempel sama kamu juga nggak baik sih. Kalau langsung berantem, nanti malah disusahkan. Gimana dong? Jangan-jangan kamu bohong ya? 3 tahun lalu kamu udah membuatku sengsara. Kalau berani lagi, kaki ketigamu kuputusin. Enggak, sama sekali enggak. Bertahan aja dulu selagi bisa. Fu Jinyan, kok kamu bisa sampai di sini? Bikin aku nyariin kamu lama banget. Laporan keuangan ini, ada bagian yang agak kurang aku paham, bisa kamu jelasin nggak? Laporan keuangan sesederhana ini aja nggak ngerti. Masa bisa jadi supervisor? Maksud kamu apa sih? Supervisor Lin. Maksud dia mungkin, kemampuan finansialmu kurang bagus. Cepetan jelasin ke dia dong. Aku? Ikuti aja dulu kemauannya. Kita harus jaga pekerjaan kita, biar nggak disakiti. Kita tunggu sampai nemuin kelemahannya, baru kita laporkan ke Direktur Fu. Aku nggak percaya Direktur Fu nggak bisa nanganin dia. Ayo sana. Baiklah. Zhao Zhao. Semua orang di kantor ini taruhan kamu dan Fu Jinyan jadian. Kok kamu malah serahkan dia ke Lin Yue? Kamu nggak demam, kan? Kamu nggak ngerti. Ini namanya, Heaven is about to place a great responsibility on this person. Ini pertama-tama menguji tekad dan daya tahan mereka. Ayo. Zhao Hao, ini aja kamu tahan? Cuma green tea doang, siapa yang nggak bisa?
Jinyan, kamu tadi kemana? Aku nyariin kamu lama banget. Ah, Supervisor Lin, kamu juga ada di sini. Cepetan pijitin bahuku. Aku capek banget. Kamu mau apa lagi? Jangan banyak tanya, ikutin aja. Dia, Supervisor Lin. Zhao Zhao, aku baru saja bergabung dengan perusahaan, jadi belum terlalu paham dengan urusan bisnisnya. Mungkin harus sering-sering merepotkan Jinyan. Kenapa kamu tidak pergi makan bersama rekan kerja yang lain? Ah, aku ini kan, ada urusan sama dia. Supervisor Lin, kamu belum tahu ya. Kami berdua ini teman sejak kecil. Hubungan kami sangat dekat. Setiap hari harus makan bersama. Oh ya, Jinyan, kalau tidak disuapin, dia nggak mau makan. Ayo, Jinyan. Enak, kan? Enak. Supervisor Lin, kok kamu masih di sini? Oh, kamu juga mau disuapin, ya? Ayo sini, ayo. Nggak usah, aku sudah kenyang. Dalam urusan pekerjaan, aku tidak punya suara. Urusan kecil kayak gini aja nggak bisa aku atasi. Lu Zhao Zhao ini berani berkolaborasi dengan Fu Jinyan membuatku jijik. Main licik sama aku, ya? Kamu tunggu saja. Jinyan, kita sudah lama tidak bertemu. Begini saja, aku yang traktir. Malam ini aku ajak kamu minum. Lin Yue, aku bukan orang yang tidak ada kerjaan. Tidak ada waktu untuk ikut-ikutanmu. Kalau begitu, aku terpaksa mengganggu Lu Zhao Zhao, deh. Kebetulan mau ngobrol dengannya tentang waktu itu kamu tiba-tiba ke luar negeri, sebenarnya karena urusan menikah dengan Lin Yue. Kerjaan penting, setuju saja. Sial, aku hampir lupa soal tunjangan ini. Baik, aku setuju. Tapi kamu tidak boleh mengganggu Zhao Zhao lagi. Itu, manajer Lin, pemasok perlu kamu yang koordinasi. nanti malam ku tunggu ya. Nanti malam ku tunggu. Semangat. Kak Jinyan, kamu datang. Duduk. Aku datang hari ini ingin menjelaskan dengan jelas padamu. Mau uang juga boleh, proyek perusahaan juga boleh, aku bisa penuhi semuanya. Hanya ada satu syarat. Tinggalkan aku dan Zhao Zhao. Tapi, Jangan halangi aku dengan urusan pernikahan. Ini ditetapkan oleh orang tua kita. Aku tidak akan mengakuinya. Menggunakan hal yang bahkan tidak punya kekuatan hukum untuk mengancamku, tidak ada gunanya. Kak Jinyan, kalau sudah bicara sejauh ini, minum satu gelas terakhir bersamaku, boleh kan? Jinyan, sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Tak disangka setelah bertahun-tahun, aku tetap tak bisa membuatmu mencintaiku. Banyak omong. Untung kau aktor, bukan penulis naskah. Kalau tidak, kerjaan pun susah didapat. Zhao Zhao, mau kemana? Uang lembur nggak diambil? nggak usah. Aku mau menyelamatkan pria polos itu. Tenang saja, Fu Jinyan. Aku tidak akan membiarkanmu sia-sia kehilangan keperawanan. Kalau hilang, tunggu aku dapat uang dulu. Panas sekali. Jinyan, kok berkeringat? Biar aku usap. Jinyan, kok kamu berkeringat? Aku bantu lap ya. Kalau panas ya lepas aja bajunya. Aku bantu. Udah dikasih obat aja, masih melawan buat apa? Mending hari ini kita langsung jadi. Kok Lu Zhao Zhao belum datang? Katanya sih siap sedia, mau nyelamatin aku? Berhenti.
Kamu, kok ada di sini? Katanya kamu lembur. Lembur sendirian mana enak kayak lembur berdua. Tunggu dulu. Malam ini kan kencan aku sama Jinyan. Beres-beres kamu mau bawa dia pergi. Memang si Fu Jinyan ganteng, tapi ya cuma itu doang kelebihannya. Paling-paling tubuhnya aja yang bagus. Orang yang ganteng dan bertubuh bagus banyak banget. Ngapain kamu nempel terus di pohon bengkok yang satu ini? Hah, kepala Lin. Malam ini aku yang traktir. Apaan ini? Lu Zhao Zhao, jangan pergi. Biarkan kami temani kamu. Gue bunuh lu Zhao Zhao. Apaan ini? Lepasin gua. Jangan sentuh gue. Fu Jinyan, berat banget sih Loe. Ayo bangun. Enggak. Minggir sana. Barusan Loe bilang gue nggak punya kelebihan apa-apa. Itu kan cuma buat ngejawab Lin Yue aja. Udah 20 tahun sama gue. Satu kelebihan gue aja nggak bisa Loe sebutin. Oke, sekarang lepasin gue dulu. Nanti gue sebutin satu lagi, gimana? Disebutin sebanyak apapun, Loe juga nggak bakal suka sama gue. Loe bilang. Loe bilang apa? Gue bilang, sebanyak apapun gue bilang, Loe juga nggak bakal suka sama gue, atau balikan sama gue. Jadi Loe masih suka sama gue. Terus kenapa 3 tahun lalu Loe pergi diam-diam? Nggak boleh, minggir sana. Dengar ya, hari ini harus jelas-jelas. Lepasin. Gue gak bakal biarin Loe kabur lagi. Fu Jinyan, kamu brengsek. Lepaskan aku. Untungnya aku cara menghadapi laki-laki mesum masih ada. Lelah banget. Hah, Kamu sakit ya? aku ini untuk berjaga-jaga. Teman serumahku berubah jadi manusia serigala lagi. Aku harus siap tempur kapan saja. Pertama-tama, kita ini dalam hubungan cinta. Itu cinta kontrak. Dan itu hanya untuk menghadapi orang tua kedua keluarga. Baru berlaku saat itu. Kalau begitu, Nona Lu Zhao Zhao. Sekarang aku mengajukan agar kontrak ini menjadi resmi. Boleh? Tidak benar. Hampir saja aku dibawa-bawa olehmu. Kamu jelaskan dulu padaku. Soal kamu pergi ke luar negeri 3 tahun lalu. Bagaimana ceritanya? Baru aku pertimbangkan apakah akan membuatnya resmi. Sejak lahir, kamu tidak pernah peduli padaku. Sekarang, atas dasar apa kamu muncul dan menentukan hidupku? Karena aku adalah ayah kandungmu. Dan kamu adalah satu-satunya putra keluarga Fu. Dengan siapa aku bersama, bukan urusanmu. Tiga tahun lalu, ayahku sekarat. Paman Fu. Pak Fu. Waktu ibu baru hamil aku, dia langsung meninggalkan kami. Ibu selalu enggan membicarakannya. 3 tahun lalu dia kritis. Dia ngotot mau ketemu aku. Jadinya aku buru-buru pergi ke luar negeri. HP-ku juga waktu itu rusak. Jadi nggak bisa hubungi kamu. Begitu pulang, kamu malah langsung memblokirku. Iya, itu memang gayaku. Maaf ya. Aku salah paham tentangmu. Jawaban ini cukup memuaskan buatku, jadi. Kalau gitu, aku mau observasi dulu sebentar, baru pertimbangkan mau diangkat tetap atau enggak. nanti saat waktunya tiba, baru kasih tahu dia yang sebenarnya. Tante.
Tante, aku baru pulang dari luar negeri beberapa waktu lalu. Sengaja datang menjenguk Tante. Oh, Nona Lin. Selama di luar negeri dulu. Terima kasih ya, sudah menjaga Jinyan. Aku lagi cari kesempatan untuk berterima kasih padamu. Terima kasih. Kamu masih ingat Lin Yue sudah berkorban banyak? Anak kesayanganmu itu benar-benar anak durhaka. Jinyan. Kamu kan baru pulang, belum ketemu Jinyan, kan? Kebetulan, Jinyan dan Zhao Zhao sudah balikan. Nanti suruh mereka berdua mentraktir kamu makan. Balikan? Aku setuju belum? Iya, Tante. Dengar-dengar, Lu Zhao Zhao itu latar belakang keluarganya biasa aja. Dia sama Jinyan gak cocok, kan? Zhao Zhao sih, keluarganya memang gak kaya. Tapi anak ini sifatnya baik. Ada orang, walaupun kaya, kalau sifatnya buruk yang gak bisa. Iya, kan? Nenek tua bangka. Nggak mau terima baik, mau terima paksa. Karena kamu juga mau menghalangi aku dan Jinyan, yang nggak usah hidup juga. Tante, aku dengar kondisi Tante lagi nggak sehat, sering batuk. Aku sengaja bawa obat untuk Tante coba, ayo. Setelah minum ini, kondisimu akan membaik. Nona Lin, kamu benar-benar perhatian ya. Oh ya, Jinyan bilang, hari ini dia pulang makan. Bagaimana kalau kamu ikut makan malam saja di sini? Boleh, Tante. Jinyan pulang? Jinyan, kamu sudah pulang. Hai, Lu Zhao Zhao, kamu juga datang? Jauh-jauh, kamu datang. Cepat masuk, masuk. Tante Fu. Paman Fu. Siapa bilang aku paman Fumu? Aku izin, langsung bawa barang murahan seperti ini ke rumah. Ini rumahku. Aku mau bawa siapapun terserah aku. Kalau tidak suka, keluar. Paman, Tante, aku siapkan teh Longjing favorit Jinyan. Ayo, aku ajak kalian cicipi. Ayo, ayo. Lin Yue, sudah mulai menjilat orang tuamu ya? Benar kan? Aku bilang dia agak gila. Putri besar yang tersesat. Tenang, hari ini aku buat dia urungkan niat memeliharamu. Ternyata kamu dan Jinyan, Zhao Zhao waktu di kantor sudah pernah bertemu. Iya, Tante. Lagi pula, Jinyan di kantor selalu membantuku. Merawat Yue Jinyan. Kamu gimana sih? Biasanya gak pernah urus Zhao Zhao ya? Aku? Itu karena aku kemampuan kerjanya lumayan kuat. Gak butuh dirawat Jinyan, gak usah khawatir. Terus, merawat Yue ada masalah apa lagi? Yue dia belum mahir soal bisnis. Lagi pula, itu juga seharusnya dilakukan Jinyan. Selain itu, Yue berasal dari putri keluarga Lin. Kemampuannya pasti nggak bakal jelek. Aku yakin, dia akan cepat bisa. Terima kasih pujiannya, Paman. Haha, Jinyan! Kamu harus benar-benar menghargai Yue ya. Dia di luar negeri itu kan terkenal sebagai aktris teater. Gak kayak orang-orang tertentu kuno banget. Gak pantas dipertontonkan. Maaf ya, aku ini orangnya suka yang kuno. Fu Jinyan. Paman jangan marah. Minum teh dulu, tenangkan diri. Lihat tuh. Gimana sikap Yue? Gak kayak orang di sampingmu itu. Gak punya perasaan. Siapa bilang gak punya perasaan? Cukup. Lu, Zhao. Jangan kira dengan sedikit trik kecil kamu bisa menikah ke keluarga Fu. Orang biasa mau mengincar keluarga kaya, benar-benar mimpi di siang bolong. Aku mengincar keluarga kaya, aku aja belum ngomongin kamu yang maksa anakmu buat disokong wanita kaya. Disokong. Menyuap. Betul. Dia sudah mengganggunya sejak di luar negeri. Memaksa minta 100.000 sebulan untuk disuap. Benarkah? Iya. Waktu itu aku dan Lin Yue baru kenal di luar negeri. Dia pikir aku miskin, jadi... Bukan, waktu di luar negeri, aku sudah tahu dia itu. Gimana kalau begini, kamu suap aku saja. Aku bisa bersih-bersih, bisa masak, hemat, kemampuan kerja juga lumayan. Lagi pula aku murah. Nggak perlu 100.000, cuma 50.000. Kamu? Hahaha. Lu, Zhao. Kamu ngomong apa sih? Zhao ngomong apa sih? Anak-anak cuma bercanda buat menghiburku. Salahnya di mana? Tante, aku bukan. Yu. Kamu nggak perlu jelasin.
Niat baikmu aku ngerti. Menurutku, menyuap Zhao Zhao juga bagus. Soalnya, Zhao Zhao dan Jinyan kan satu keluarga, iya kan? Iya. Tidak, aku nggak makan lagi, Lu Zhao Zhao, nanti kita lihat, dah. Jinyan, kamu hari ini benar-benar terlalu keterlaluan. Yang bisa merawat keluarga Fu, kita haruslah putri dari keluarga kaya, bukan seorang wanita yang tidak pantas. Jangan bicara, cepat pergi. Paman, hati-hati di jalan. Jinyan, aduh. Yue, kamu jangan khawatir, Jinyan ini akan kubujuk. Tidak apa-apa, Paman. Fu Jinyan, awalnya aku nggak mau terlalu kejam padamu. Tapi sekarang, aku jadi penasaran dengan ekspresi Lu Zhao Zhao setelah tahu kebenarannya. Hari ini acara tahunan, loh, aku kira kamu akan berdandan. Aku kan tidak naik panggung untuk berbicara. Acara tahunan perusahaan. Saatnya perusahaan memberikan uang kepadaku. Bukan aku yang mengeluarkan uang saat menyewa gaun untuknya. Ia juga. Wah, bagus juga. Penampilannya sangat rapi. Pergi? Melihat kembali tahun yang lalu, semua orang telah bekerja sangat keras. Hasilnya sangat gemilang. Sebagai penghargaan, Bos Fu memutuskan menerapkan kebijakan kerja 4 hari libur 3 hari. Demikian juga di tahun baru ini. Juga akan memberikan kepada semua. Menaikkan gaji seluruhnya. Setiap orang mendapat tambahan 20.000 yuan per bulan. Bos Fu terlalu baik ya. Bagaimana? Masuk ke grup Cao Yan tidak rugi kan? Tentu saja, kita punya atasan yang begitu bijaksana. Presiden atasan, kalau saja penampilannya tidak lebih tampan darimu. Aku hampir jatuh cinta padanya. Lu Zhao Zhao. Segera akan ada pesta dansa kita. Dimulai. Semua orang bisa bebas mencari pasangan dansa masing-masing. Loh, Pesta dansa. Aku tidak merencanakan. Bagian ini, Mungkin, proyek yang ditambahkan sementara? kalau tahu, aku sudah menyewa satu. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Satu gaun bukan termasuk biaya untuk memelihara seseorang. Kamu ngomong apa sih? Aku benar-benar tulus ingin membantumu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Karena hubunganmu dengan Jinyan sudah begitu baik, aku juga tidak perlu terus-terusan memaksakan diri. Kamu benar-benar berniat menyerah? Ah, jangan bahas itu lagi. Pesta dansa sudah hampir dimulai. Lagi pula, memakai gaun yang cantik dan berdansa dengan orang yang disukai, bukankah itu hal yang sangat romantis? Sebenarnya, awalnya aku dan Jinyan memang punya ikatan pertunangan. Pertunangan? Kamu ini anak orang kaya, mana mungkin bertunangan dengannya? Ditetapkan oleh orang tua kami, aku juga tidak tahu awalnya. Tapi, Lu Zhao Zhao, apa kamu benar-benar yakin Fu Jinyan akan mencintaimu seumur hidup? Sudah kuduga, kamu tidak akan melepaskannya. Bahkan jika dia tidak mencintaiku seumur hidup, dia juga tidak mungkin memperhatikanmu sedikit pun. Dari segi pekerjaan, aku adalah aktris teater terkenal. Dari segi kekayaan, angka di rekening bankku bahkan tidak pernah kamu dengar. Dari segi latar belakang keluarga, aku bahkan tidak tahu berapa kali lebih baik daripada kamu. Pilihan terakhir Fu Jinyan hanya bisa aku. Daripada buang-buang waktu cuma bisa omong doang, main-main licik, mendingan perawatan kecantikan lebih rajin. Kerutan di wajahmu itu dirapikan. Kamu. Kalau gitu, nanti kamu lihat saja baik-baik, tarian pembuka, Jinyan akan pilih siapa. Oke, gaun cantik gratis. Makasih ya, nggak ambil rugi sendiri. Gimana? Jauh-jauh mana? Zhao Zhao. Kok cuma nanya dia doang? Gak nanya aku? Dia pacarku. Calon nyonya keluarga Fu. Yang aku peduliin cuma dia. Jinyan, disangka kamu di akhir nuruti satu permintaanku? Tari pembuka nanti, temanin aku ya. Asal tari pembuka nanti kamu temanin aku janji nggak akan. Terlebih lagi,
aku juga akan mengundurkan diri dari Chaoyan Group, boleh ya? Kamu yakin? Baiklah. Hari pembuka segera dimulai. Para hadirin, sudah dapat pasangan? Akan mulai. Sebentar lagi tahu kebenarannya. Jinyan, aku sudah siap. Zhao Zhao. Maukah kamu menari denganku? Zhao Zhao, maukah kamu menari denganku? Kenapa, Jinyan? Kamu kan sudah janji padaku. Kenapa apanya? Oh, masalah menari ini ya? Tapi sebelum pulang ke sini, bukannya kamu juga janji padaku kalau tidak akan menggangguku lagi? Kamu sudah menepatinya? Untuk orang sepertimu, tidak ada yang namanya kredibilitas. Aku tadi sempat mengira sesi menari ini aku akan kalah darinya. Kalau begitu, tadi kalau aku memilih Lin Yue, apakah aku sudah mati? Belum tentu. Kalau kamu benar-benar memilihnya, pasti karena diancam. Hebat juga, cukup pintar. Nona Lin, kalau Anda lelah, saya antar Anda istirahat di samping. Pergi. Du Zhao Zhao. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Setelah pesta dansa selesai, aku mau sampaikan beberapa kata. Siapkan mikrofon untukku. Lumayan lincah menarinya. Tentu saja. Ini kan keahlian rahasiaku. Harus ditambah bayarannya. Kalau begitu, mulai sekarang tabungan rahasiaku akan kuserahkan. Tiap bulan temani aku menari 1 kali. Wah, kamu ternyata punya tabungan rahasia. Ah, banyak tabungan rahasia. Semuanya, hari ini di acara tahunan kita ini tidak hanya ada banyak hadiah, aku juga punya satu kejutan untuk kalian semua. Kalian sudah bergabung dengan perusahaan cukup lama, pasti kalian semua pernah bertemu Direktur Fu kita, kan? Tapi bagaimana kalau ku beritahu? Orang itu hanyalah asisten khusus di samping Direktur Fu. Astaga, Direktur Fu juga ada di sini? Siapa sebenarnya? Penasaran banget. Dia asisten khusus? Direktur Fu ini sembunyinya dalam banget ya. Direktur Fu kita yang sebenarnya hari ini sedang berada di acara tahunan kita. Lari apa sih? Kamu punya masalah sama Direktur Fu? Apa kalian semua penasaran, Pak Fu kita yang asli siapa sebenarnya? Lihat ke sini. Pak Fu kita, demi mengelola perusahaan dengan lebih baik, rela menyembunyikan identitas dan menyusup ke tingkat bawah. Pak Fu sudah bekerja keras. Memang pantas disebut Pak Fu memang hebat. Pak Fu, Zhao Zhao, kamu adalah CEO grup Zhaoyan. aku? Tapi Zhao Zhao, dengarkan penjelasanku. Pembohong. Zhao Zhao. Zhao Zhao, Zhao Zhao, jangan marah dulu, dengarkan penjelasanku. Mau jelaskan apa? Lin Yue bilang kalian berdua punya ikatan pertunangan. Awalnya aku tidak percaya, ternyata memang benar, kalian berdua memang cocok. Aku dan dia sama sekali tidak pernah memikirkannya. Dari awal, kamu sudah membohongiku. Kamu adalah CEO, sedangkan aku cuma pegawai kecil. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Bukan begitu. Zhao Zhao, bagiku, kamu tidak pernah berbeda, aku tidak tahu ayahku adalah orang terkaya. Dia hanya punya aku satu-satunya anak laki-laki. Dulu, demi membuatku mewarisi harta keluarga, dia membohongiku dengan bilang dia sudah meninggal. Ternyata 3 tahun lalu, soal putus itu, kamu juga membohongiku. Penjelasanmu sebelumnya semua omong kosong. Pujian, kamu memang hebat. Masalah resor liburan itu juga, kan kamu yang menunjukku sebagai pengambil keputusan? Ya,
Ternyata, saat aku berusaha menyelesaikan masalah, merendahkan diri dan memohon pada orang, kamu cuma perlu gerakan jari dan semuanya langsung selesai. Puas banget, ya? Aku sama sekali tidak pernah berpikir begitu. Aku cuma ingin membantumu. Apa itu salah? Lepaskan aku. Kamu juga bilang Lin Yue mau memeliharamu. Sambil mempermainkanku, sambil membuatku cemas dan cemburu. Anak orang kaya-kaya kamu belum pernah nemenin kesenangan kayak gini, ya? Ingin jadi pacar resmi? Mimpi. Lepaskan aku. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao. Kamu benar-benar bodoh. Orang yang dulu membuangmu. Kok kamu masih bisa jatuh cinta padanya? Bukankah aku kemarin tidur di sofa ya? Kamu sudah bangun? Cepat makan sarapan. Pergi sana. Kalau tidak pergi, aku akan telepon polisi. Sejujurnya, ini rumahku. Baik. Aku yang pergi. Jauh-jauh. Tentang urusan menyembunyikan identitasku. Itu memang salahku. Tapi aku juga takut kamu tidak menerimaku, maaf. Sudah kamu saja. Zhao Zhao. Kamu pulang terlalu cepat kemarin malam. Kami tidak sempat melihatnya, kami hampir gila. Iya, betul. Kapan kamu menikahi Pak Fu? Kami sudah putus sejak lama. Nih. Tidak peduli seberapa marahnya, sarapan harus tetap dimakan. Kalau tidak, tidak baik untuk lambung. Wah, Pak Fu terlalu sayang ya. Kamu iri? Nih, untukmu. Kamu nggak usah khawatirin mereka, ini punyamu. Mereka juga udah dapet. Bapak Fu yang mana ya? Oh, di sini. Taruh aja makanannya di meja. Semuanya. Saya pesanin sarapan buat kalian. Satu orang satu porsi, nggak ada yang ketinggalan. Harus dimakan? Iya, nanti memengaruhi penilaian kinerja. Bajingan. Makan, 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 makan. Memaksa aku makan. Iya, pintar. Fu Jinyan. Katanya mau putus, ya? Ini mana kayak orang yang mau putus? Kamu yang kasih ini ke Direktur Fu ya? Zhao Zhao, lebih baik kamu yang antrin sendiri, bukan aku malas jalan. Masalahnya, dari pagi aku udah bolak-balik 3 kali, ekspresi Direktur Fu. Makin lama makin seram. Dia kan bukan mau makan orang. Asisten Lu. Direktur Fu bilang. Rencana ibu agak-agak ngawur. Minta ibu datang sendiri buat jelasin. Nggak mungkin. Ini jelas-jelas balas dendam pakai wewenang. Semoga selamat ya, Direktur. Nyonya sekarang. Lebih mirip yang mau makan orang. Nggak tahu ketuk pintu? Fu Jinyan. Lagi mau cari masalah apa? Aku cuma mau minta tolong sama kamu. CEO Chaoyan yang terkenal itu masih perlu minta tolong sama rakyat biasa kayak aku. Langka banget ya. Hari ini aku mau masakin kamu makan malam spesial.
Kebetulan lagi ada diskon di supermarket, cuma aku masih belum tahu, gimana caranya biar paling hemat. Yang ini lebih enak nggak sih? Jangan. Yang ada kemasannya gini mahal banget. Jangan ambil yang kayak gini, cepat taruh balik. Kamu harus pilih yang ini. Yang nggak ada kemasannya baru murah. Gimana jadinya aku tanpa kamu? Makanya aku punya kamu. Dasar bodoh banget sih. Udah diajarin berkali-kali. Masih aja nggak ngerti. Za, Nih, 2 kupon ini. Nggak bisa dipakai barengan. Beli terpisah baru lebih murah. ribet amat. Diskon 20.000 untuk belanja 100.000. Jadi kita harus beli 4 kali. Baru hemat. Oh iya ya, Udah ngerti semua. tapi memang, hal-hal kayak gini, kedepannya tetap harus andelin kamu. Nggak boleh. Gawat, Fu Jinyan, Nenek Fu, dia mungkin dalam bahaya. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan ibuku? Aku cuma cemburu melihat kamu dan Zhao Zhao saat itu. Makanya aku kasih obat ke ibumu. Kasih obat? Lin Yue, bersiaplah masuk penjara. Jinyan, Zhao Zhao, aku tahu. Aku seharusnya tidak bertindak gegabah seperti itu, aku bersumpah. Mulai sekarang aku tidak akan menyusahkan kalian lagi. Maafkan aku kali ini, ya? Memaafkanmu? Mulai saat ini, keluarga Lin dan keluarga Fu tidak akan ada kerja sama lagi. Tidak ada hubungan lagi. Kesehatan bibi yang penting. Ayo kita pulang dulu. Bu, Bibi Fu, kamu baik-baik saja? Cepat panggil ambulans. Bibi Fu, aduh, nggak perlu. Bibi Fu, kamu bohong padaku? Bibi baik-baik saja kok. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Bu, bukannya kamu kena obat? Dari Lin Yue? Bodoh, ibumu ini pintar. Sudah lama tahu akal bulusnya itu. Sudah kuduga obatnya ada masalah. Tentu saja nggak diminum. Kenapa nggak bilang dari dulu? Buat aku dan Zhao Zhao khawatir setengah mati. Dasar anak bandel. Yang bikin khawatir itu kalian berdua. Zhao Zhao, kamu masih marah sama Jinyan, ya? Kasih tanganmu. Jinyan, ibu tahu, waktu itu, kalau bukan karena ayahmu memaksamu dengan Zhao Zhao, kamu nggak akan ninggalin Zhao Zhao, apalagi pergi ke luar negeri. Zhao Zhao, dengan karaktermu, masih mau bergaul dengan Jinyan, berarti di hatimu masih ada dia. Bisa nggak, demi ibu, kasih Jinyan kesempatan sekali lagi? Boleh, ya. Zhao Zhao, bagaimana kalau atas nama ibu bisakah kamu memberi Jinyan kesempatan? Tinggal serumah itu cuma tidur dalam satu kamar, bukan satu ranjang. Lagi pula, bubur yang kamu masak bubur pidan dengan daging cincang enak banget. Aku benar-benar penanggung jawab proyek ini. Selain kartu karyawan yang bisa dicuri siapa saja, siapa lagi yang bisa membuktikannya? CEO sendiri yang akan membuktikan untuknya. Cukup, aku memang menyukainya, wanita yang materialistis, dan matre ini. Fu Jinyan, Ya. Aku selalu di sini. 3 tahun lalu kau bilang akan selalu bersamaku. Lalu tiba-tiba kau pergi ke luar negeri. 3 tahun kemudian kau masih menipuku. Aku ingin menikahimu. Zhao Zhao. Yang ingin kunikahi selalu hanya kamu? Aku janji. Tidak akan terjadi untuk ketiga kalinya. Kamu mau, Ando? Kamu belum diangkat jadi pegawai tetap. Kalau begitu, kapan aku bisa diangkat jadi pegawai tetap? Aku ikut kamu. Nah, baru benar.